Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Ya, ini udah berapa hari kita ya nggak ngetek. Asik ngetek. Ya maksudnya udah lumayan lama juga nih. Habisnya lumayan padat nih jadwal. Maksudnya lagi ada banyak urusan lah yang harus dikerjakan sih. Alhamdulillah juga orang yang mesen somai juga ada aja ya. Alhamdulillah, ini apaan tuh sakit banget. Jadi ini rencana mau ke Bekasi. Mau ke Bekasi dulu, tapi kita liatin aja ya. Biasa street view Google. Oke, kelihatan kan? Dan kelihatan ya. Jadi kita lanjutin obrolan-obrolan lucu-lucu kita. Ini kelihatan nggak sih? Lihat gini dulu deh. Maaf tutup. Oh, gimana kalau misalnya kayak gini? Maaf. Maaf. Bah, kelihatan ya. Oke, kalau kelihatan tadi tutup. Ya. Sorry. Kalau terjadi hal-hal yang kurang diinginkan selama penyajian. Ya namanya juga masih setup. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi untuk berapa hari ini nggak sih, kemarin sebenarnya nganterin istri anak-anak ke Bekasi sih. Niatnya cuma mau ngambil susu apa ya? Ngambil susu mau beli susu sih. Kalian ke Bekasi main lah. Nyata Allah, istri juga lagi kerjaannya padet. Jadi nggak bisa ini deh. Maksudnya di ngurus anaknya repot juga. Dua anaknya lagi, yang satu lagi aktif banget, yang satunya lagi aleman, masih umurnya bayi sih, tapi sayangnya juga seperti yang pernah kemarin diomongin ya, bukannya nggak mau ikut ngurusin, tapi qadarullah banyak ini juga nih kerjaan di rumah yang harus di. Dro, bentar Dro. Siap. Bah. Ini aja ada beberapa kerjaan yang nggak kerjaan sih, maksudnya janji sama temen buat ngecek produksian event sih. Itu juga nggak sempet, kemarin capean tuh, lumayan capek sih ngurusin somai. Alhamdulillah aja sih ada aja yang beli somainya, walaupun kadang ada yang mintanya matang, pada kita jualnya frozen, mintanya matang. Ya mau nggak mau kan kita mengiyakan. Ya alhamdulillah aja lah dari situ. Oke, terus kita mau bicarain apa ya nih sekarang ya? Kalau sehari-hari kan nggak seru banget nih. Saya bukan public figure, tapi yang balik lagi risetnya mungkin kayak gini. Ini riset juga udah berapa hari skip nih ya. Apa-apa lah ya. Bismillah. Nanti mencoba membuat suatu konten lah. Soalnya bukan angin-anginan, maksudnya beneran kalau sempet ya bikin, ya kalau sempet ya mau videoin, kalau enggak ya udah gini. Atau mungkin muat pak, tenang aja. Ya mungkin apa ya, suatu saat nggak bikin yang terlalu daily ini kali ya, daily video kali ya. Kalau capek juga nggak kepegang. Maju pak, lurus ya. Beginilah kalau
sini yang lewat asik. Tuh kan kayak gini di pas ini. Ah, bodo amat ya. Ah, ada bidun banget nih. Aduh, gile. Nih, bagus nih. Ya beginilah kalau lewat jalan sini nih, suka nggak jelas gini. Suka sembarangan juga, orang parkirnya juga seenak jidatnya. Ih, gemes. Ya bukan orang sini berarti. Tokan itu aja. Ya ini pas, astagfirullahaladzim Pak, pas pulang kerja sih ini kondisinya ya. Ya Allah. Mbak, ya harus banyak istighfar. Udah lama nggak jalan keluar gini nih. Kita bahas apa ya hari ini ya? Asik. Bahas kerjaan. Ya kerjaan saya gitu-gitu doang. Kerjaan saya gitu-gitu aja, nggak ya masih dagang. Ada beberapa sih nawarin. Yang kemarin sempet nawarin, nawarin balik lagi. Sebenarnya butuh. Cuma mau nawarinnya dikit duitnya, gimana? Ya alhamdulillah kondisinya sekarang udah, ya alhamdulillah terang. Nggak tahu sih, biasanya sih malam gerimis. Sekarang kegiatan malam sih olahraga ya, cuman kondisinya masih ngurusin bocah-bocah. Kalau nggak ngurusin ntar kesannya kayak nggak sayang ceh. Ya jadi kalau proyekan ya, proyekan tuh nggak banyak sih. Rata-rata ya gitu-gitu aja. Banyak masih belum jalan. Ada satu yang udah, ya insya Allah lah ada jadi buat bulanan. Walaupun emang nggak banyak, tapi paling nggak bisa buat nutupin kurang yang kalau ini. Iya ya. Sekarang apa ya? Mungkin kita bahas yang di luar aja. Ini banyak ya fenomena sekarang coffee shop tuh. Kalau kita lihat di jalan ya, dan lihat dari saya bukan pengamat nih, sekali lagi saya bukan pengamat, saya cuma melihat aja kondisi di luar. Ini banyak banget sekarang memang jajanan atau pedagang-dagang, orang-orang lebih suka berdagang kali ya mungkin sekarang. Lebih banyak contoh lah coffee shop, terus apa lagi ya, jajanan snack-snackan kayak gitu. Dan kalau misalnya dilihat, kalau dulu trennya di tahun 2000-an sampai 2010 itu mungkin lebih banyak ke ranahnya itu lebih
kayak clothingan ya, clothingan kayak distro itu banyak banget itu sempat jadi happening. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya drop kali ya, nggak tahu apa pengaruh dari corona juga, pandemi yang akhirnya berdampak mereka tutup, harus store-nya tutup. Tapi paling tidak ini juga sempat jadi tren. Apakah ini namanya monkey business juga kah, desain clothingan? Pada dasarnya kan termasuk kebutuhan pokok dari manusia, sandang. Nah harusnya tetap berjalan. Tapi kenapa yang kayak distro itu tutup ya? Apa dia terlalu besar operasionalnya? Kita nggak tahu juga nih. Karena saya bukan orang yang bergelut di situ, saya cuma nanya pengamat dari luar aja. Fenomenanya tuh rame mau dulu, distro di mana-mana, orang bikin clothingan di sampai ganggang. Bahkan sampai bikin ya brand lebih kayak itu, brand karena waktu itu mungkin Bandung kali ya, pengaruh dari teman-teman yang ada di Bandung itu bisa masuk kayak apa ya dulu ya, endorse belum apa lagi ya, saya lupa ya, pokoknya itulah ya. Maksudnya sempat menjadi top rank lah ibaratnya buat clothing brand atau clothing industri. Itu lumayan tuh, sempat mendapat peaknya gitu loh. Terus bertahan berapa tahun tuh ya, walaupun memang pada dasarnya industri clothingan masih jalan, cuman mungkin karena udah banyak ininya kali ya. Ya inilah, ini lucunya ya. Saya hanya melihat situasi di luar. Karena di Indonesia tuh lucunya lebih arah kayak gini. Ketika ada satu hal itu bagus, viral, banyak yang ngikutin, itu normal kali ya. Luar negeri mungkin kayak gitu juga gitu loh. Ya kayak contoh lah dulu distro, banyak lah bikin distro dan segala macam, jadi tren. Terus waktu itu juga ada lagi masalah apa ya kayak sekarang coffee shop itu beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi lah. Coffee shop itu sempat menjadi primadona lah pada tahun-tahun itu, yang notabene-nya lumayan juga sih. Coffee shop itu ya ada yang bertahan, ada yang enggak. Cuman balik lagi, ini nggak tahu nih apakah ini statusnya sama kayak distro ya. Ini saya lagi nggak membicarakan monkey business ya. Monkey business itu kayak contohnya waktu itu batu-batuan tuh, batu cincin, batu akik. Nah, terus mungkin nggak sekarang juga itu yang akan kecenderungan itu jadi monkey business itu mungkin ya, saya nggak tahu ya, ini hanya prediksi saya doang. Cupang, terus sepeda yang dulu merek-merek mahal kayak Brompton itu mungkin termasuk monkey business, karena dengar orang-orang udah mulai menurun permintaannya untuk Brompton, dan harganya juga nggak terlalu fantastis kayak dulu. Kalau dulu kan sedih lumayan tuh, lalu 60 jutaan. Sekarang katanya nggak tahu ya, mungkin masih segitu kali, saya nggak tahu juga. Dulu zamannya sepeda fiksi ya, fiksi orang-orang, walaupun memang fiksi itu lebih ke arah apa ya, hobis ya, tapi nggak tahu juga sih. Tapi banyak itu jadi orang yang kayak gitu. Tapi sekarang kalau sepeda udah beragam ya. Sepeda sih menurut saya ini panjang. Kenapa? Karena ini masih kepake untuk olahraga, untuk lifestyle ya. Yang saya pengen bahas apa lagi itu sih, yang kayak distro dulu gitu. Ada distro, sekarang ini ada coffee shop banyak banget ya, karena orang pada pengen mencoba membuat seperti coffee shop ya, kayak yang terkenal lah tuh, Kenangan atau apalah segala macam. Itu banyak, dan pemainnya juga memang banyak. Tapi baik lagi, cita rasa selera sih, mulut beda-beda ya, nggak bisa jadiin satu patokan sama gitu. Jadi
standar orang kopi juga beragam. Ada orang yang suka ini, ada orang suka ini. Apakah mungkin ini juga jadi pertanyaan ya, mungkin nanti orang teman-teman ada lubang, maaf. Teman-teman yang nonton mungkin nanti suatu saat nonton atau gimana, bisa kita cek lagi apakah ini pengaruhnya juga dari Korean Wave. Asik. Korean Wave itu kan karena budaya Korea ya seperti K-pop, K-drama, terus apalagi ya reality show yang Korea dan segala macamnya, banyak lah ya. Dan itu yang membuat bisnis kopi juga jadi meningkat. Kenapa? Karena kan setahu saya nih, awamnya saya, kopi tuh di Korea tuh jadi lifestyle penting. Jadi orang-orang pagi kalau nggak ngopi kayak kurang. Dan di situ jadi kebawa ke orang Indonesia, mungkin nggak sih, nggak tahu juga. Walaupun sebenarnya pada dasarnya kopi juga bisa dikatakan enak, bisa dikatakan emang enak kopi itu. Tapi kembali lagi ya, apakah nih kopi ini jadi nggak monkey bisnis? Saya nggak mengharapkan itu menjadi monkey bisnis ya. Teman saya juga ada yang usaha kopi, ada yang punya sampai brewingnya juga, dan bahkan somai saya juga dijualnya sampai ke tempat kopi segala. Jadi pada dasarnya orang-orang sih masih butuh kopi ya, apalagi kalau ntar kantor-kantoran itu udah mulai jalan dan ini segala macem. Dulu sempet vape store dan ini segala macam ya, mungkin sekarang juga masih vape store sih. Nah tapi baik lagi, ini yang jadi pertanyaan, kedepannya tuh mau kayak gimana nih? Maksudnya kedepannya mau kayak gimana? Industri yang bukan everlasting ya gitu, cara everlasting juga nggak mungkin. Contoh startup, orang-orang pada bikin startup ya, pada terkesan ini primadona banget nih si startup ini nih. Anda kerja di startup secara tidak langsung seolah-olah status sosial Anda naik. Wah, kerja di startup gini-gini segala macam ya, pusing, stres dan segala macam, tapi memang yang dibayar tinggi. Karena balik lagi nih melihat bagaimana fenomena sosial media ya, fenomena Facebook, Google, YouTube dan ini segala macam, itu yang menjadi tolak ukur teman-teman yang penggerak startup untuk bisa lebih digital. Walaupun emang kebutuhan orang-orang juga sekarang lebih ke arah digital ya. Tapi pada dasarnya orang-orang pada berebut-rebut membuat suatu startup, membuat suatu ide, aplikasi lah. Dulu sempat mobile apps. Walaupun menurut saya pribadi, mobile apps pasti akan ada berguna, tapi balik lagi, apakah mobile apps-nya itu untuk kebutuhan gitu loh, untuk kebutuhan yang bisa dikatakan hampir premier. Contoh, kenapa sih Gojek masih dipakai? Kenapa sih Grab masih dipakai? Satu, mereka basicnya transportasi. Ketika mereka sudah mempunyai modal source-nya bukan dalam hal ini ya, kendaraan ya. Kalau source kendaraan nggak mungkin karena mereka nggak punya kendaraan. Tapi paling tidak mereka mempunyai data-data dari customer yang pengguna transportasi. Dari situ dilihat, oh ternyata ada nih kembangannya nih, bisa ke arah delivery seperti Grab paket atau GoSend. Hal-hal yang kayak gitu akhirnya jadi naik, dan tambah lagi ada GoFood, ada GrabFood dan segala macam. Itu jadi bertahan gitu loh. Nah, pertanyaan kan ini sempat beberapa tahun lalu lah ya, orang-orang berebut-rebut bikin startup. Tapi penggunaan startupnya untuk apa? Kalau kayak contoh, saya pernah ketemu
klien dulu ya, waktu zaman kerja ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Dia punya skincare, dia pingin membuat, oh ya marketplace, satu lagi sorry, marketplace kenapa bisa bertahan segitu lama ya, karena mungkin quote to quote pengganti pasar, mendekatkan pasar ya. Kalau kita bicara ranah agama, ya ini memperdekat waktu akhir zaman sih. Tapi baik lagi di situ orang-orang berebut jadi pengen bikin marketplace, dan bahkan satu produk apapun ya, itu produk kecantikan, waktu itu sempat mau bikin, saya bikin marketplace dengan produknya dia. Kalau menurut saya pribadi, buat apa Anda hanya membuat, buat saya ya, selling Anda tuh kepecah gitu loh. Walaupun emang bagus, tapi paling tidak utamanya itu pada dasarnya orang akan melihat marketplace yang sudah commenting, entah itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, mungkin Lazada dan segala macam, Blibli ya, so on dan so on lah, jenisnya banyak banget. Orang-orang akan lebih cenderung ke arah situ ketimbang suatu brand membuat suatu aplikasi yang ujungnya bikin marketplace lagi. Buat apa? Buat saya ya, kalau hanya sebatas ada aplikasinya untuk, cuman balik lagi sih, ini bukan aplikasi untuk apa, tapi balik lagi ini kebutuhannya si brand tersebut itu tuh gimana di masyarakat. Ini menurut saya ya, yang ini harus kita telaah sama-sama gitu loh. Apakah memang ini brand ini major thing, ibaratnya masuk dalam ranah kebutuhan primer, atau itu hanya sebatas supporting dari kehidupan. Supporting kehidupan tuh apa sih ya? Oke lah, kalau primer kayak sandang pangan papan lah ya. Nah kalau yang misalnya kayak secondary option itu kan ya, contohnya kayak snack, kayak mungkin skin, produk kecantikan dan segala macem. Apa lagi ya? Secondary option kayak misalnya kendaraan ya, kendaraan kan transportasi, yang berhubungan transportasi itu masih mungkin tuh. Kenapa? Contoh lah kayak mungkin kayak salah satu APTM mobil membuat suatu aplikasi untuk servicing yang lebih baik, kenapa enggak? Ya karena itu balik lagi, kalau bahasa servicing customer first ya. Terus apa lagi ya yang buat secondary option ya? Tuh lihat, bisa contoh kan banyak banget ya, super Gojek, Grab. Kalau sekarang banyak juga kompetitor ya. Lagi ya, bahkan soalnya kayak store kayak contoh lah ya, makanan ya, kayak McD, Burger King, Open mungkin ya, itu mereka akhirnya kerjasama sama si Gojek atau nggak Grab. Kenapa kita loncat-loncat ya? Tapi pertanyaan saya itu gitu loh, apa ya, bisnis apa yang memang kira-kira untuk membuat suatu aplikasi itu pas, nggak jadi cuman buang-buang duit ini segala macam gitu. Apakah mungkin karena keawaman kita bahwasanya harus tahu aplikasi atau startup itu memang lebih banyak bakar duit? Ya benar kata teman saya yang bekerja di salah satu startup gede pun, Grab lah sebutlah, ada teman saya di situ ya,
bahwasanya Grab itu masih bakar duit untuk promo-promo dan segala macam, untuk mencari tambahan peminat aplikasinya. Ya mereka membakar duit, membuat promo A B C D E F G dengan harapan dan tujuan untuk yaitu traction transaksinya bisa jadi lebih tinggi gitu. Dan yang lucunya lagi, beberapa orang dulu ya, ini beberapa tahun yang lalu loh ya, bukan tonton ini, mungkin orang udah pada aware lah sekarang bahwasanya ternyata yang kayak gitu-gitu cuman bakar duit doang. Ada lubang. Hari ini. Apalagi ya tuh, banyak banget tuh STMJ gini-gini segala macam. Jadi banyak. Tapi saya senang gitu loh kalau melihat bagaimana banyaknya orang berdagang ini segala macam. Ini kan yang sebenarnya ekonomi mikro ya. Ekonomi mikro lah yang sebenarnya membangkitkan ekonomi Indonesia ya. Banyak sih sebenarnya pembahasan kita tuh ke arah mana sih, bingung juga ya. Pembahasan saya sebenarnya lebih arah ke fenomena ya, kopi. Wah, waktu itu ya sempet lah yang heboh, bukan heboh sih, kayak warung penjual mie instan yang sempet entah viral entah apa ya. Alah mas baku pak. Oh iya, tanaman juga ya. Itu kah apakah termasuk jadi monkey bisnis juga kah tanaman? Jadi banyak sekarang orang yang jadi ikutan keranjingan tanaman. Bagus sebenarnya, pada dasarnya bagus, cuman istiqomah nggak, itu aja. Beda nih cerita nih kalau orang-orang dulu, dari dulu doyan tanaman ya udah, karena dia memang menyukai tanaman, karena dia memang hobi tanaman ya. Contoh ya saya tidak membanggakan ya, tapi ibu saya dari dulu doyan namanya tanaman, dari segala macam kembang, buah-buahan dan pohon, dan nggak pohon tapi lebih yang pot kecil-kecil gitu, dari dulu seneng. Dari zaman saya SD, saya metikin, ya namanya dulu SD ya, tangan gratil, metikin daun-daunnya tanamannya ibu saya, mas saya diomelin. Soalnya ibu saya pernah mergokin pagi-pagi gitu, dia lagi nyiram terus sambil ngelap-ngelap, terus sambil ngajak ngomong. Pada dasar itu memang aku gitu ya. Sebenarnya sih kayak ini ya, kayak hewan juga ya, melihara hewan ya, karena itu juga sama-sama makhluk hidup pada dasarnya. Tapi paling enggak, ini banyak banget nih sekarang nih tanaman nih gini-gini segala macam. Itu kan karena faktor pandemi, banyak di rumah kali ya, jadinya orang mengisi aktivitas. Siapa lagi ya, kita cari fenomena usaha-usaha ya. Lihat nggak dia mau ke kanan? Apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya, tapi palingan itu dulu lah. Ini juga udah nyampe kita. Oke, nanti kita
lanjutin lain waktu dan kesempatan, insya Allah kalau nggak ada halangan. Ya ini udah nyampe. Duh, tadinya banjirnya segini nih. Kelelep nih mobil nih kalau di luar nih. Jadi kalau misalnya ngeliat pagar itu tuh putih-putih, biar pagar BRC ya namanya ya, kalau nggak salah ya namanya pagar BRC ya, itu tuh ketutup tuh, habis nggak kelihatan. Doang pagar rumah mertua saya aja nggak kelihatan. Segitunya lah. Astagfirullahaladzim, lupa dong bawa titipan istri. Wis dah. Oke, cabut dulu. Kita jumpa lagi nih lain waktu. Lain kesempatan kita bahas yang lain lagi. Mungkin ini masih gantung, tapi nanti mungkin ada part 2, ada part 3 nya, kita nggak tahu. Oke, dadah, assalamualaikum.